心服口服。世界此次是大大的救了我们10大小世界。封地试炼结束，这样恭喜你获得第1。得过，现在就可以出发吗？要回仓皇小世界住上几日，叙叙旧。他们2人加上命，你小子就这么回去？我即将思变了，暮云。好吧，不过我看他就。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-518. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 517. Kemarin, Muyun berusaha keras untuk memberitahu para tetua kalau orang-orang dari suku api telah muncul di tempat ujian, di mana mereka merupakan sosok yang sangat berbahaya bagi dunia kecil. Terlebih lagi, orang-orang itu memiliki kekuatan yang tidak main-main. Pada awalnya, para tetua tidaklah begitu percaya dengan perkataan Muyun, sampai akhirnya mereka melihat kondisi buruk dari para murid mereka. Barulah tetua ini percaya. Sayang sekali, susunan segel yang mereka pasang sudah terlambat. Pasalnya, retakan ruang yang diciptakan oleh suku api telah berhasil menghancurkan segel mereka, telah mengakibatkan segel mereka terganggu. Tidak hanya itu, sosok pemimpin suku iblis muncul sambil meremehkan umat manusia karena mereka bukanlah ras yang setara dengan mereka. Perkataan itu membuat Muyun marah dan langsung saja membantu para tetua untuk bisa melakukan penyegelan kepada suku api. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Muyun telah kelelahan akibat menggunakan terlalu banyak kekuatannya, bahkan membuat orang-orang yang dekat dengannya merasa khawatir. Muyun menenangkan mereka, dan di sini tetua Miao memberikan sebuah pil supaya bisa membantu mempercepat proses pemulihannya. Hanya saja para tetua di sana penasaran bagaimana mungkin bisa menggunakan teknik barusan, padahal rahasia Wuxi Pengtian tidaklah pernah terungkapkan. Jadi tetua ini mulai mengajak para tetua lainnya untuk memperkuat segel yang mengurung suku api. Karena seharusnya mereka tahu betul segel ini hanya akan menahan mereka untuk sementara waktu saja. Selama 50 tahun, setidaknya mereka harus meningkatkan kultivasi, supaya bisa saling bersama dalam melawan bencana ini. Perkataan Otian saatlah masuk akal. Selain itu, ia juga mengumumkan kalau kompetisi ini sudah berakhir. Muyun yang berasal dari dunia kecil 5 elemen telah berhasil mendapatkan posisi pertama. Sedangkan dunia kecil Uji yang berada di posisi kedua. Otian tidaklah mempermasalahkan hal itu. Tetua Miao pun memberikan selamat kepadanya dan juga tetuanya. Pasalnya inilah pertama kalinya dunia kecil 5 elemen mencapai posisi pertama. Ayahmu juga berterima kasih kepada Muyun, karena tanpa bantuannya mungkin Mo Fan sudah lama mati. Sedangkan tetua dari dunia kecil Mo sangatlah berterima kasih atas segala hal yang Muyun lakukan. Jadi dunia kecil Mo dengan senang hati menyambut kedatangan Muyun di sana. Hanya saja ada beberapa tetua yang masih belum suka kepadanya.心服口服，世界此次是大大的救了我们10大小世界。封地试炼结束，这样恭喜你获得第1。Untuk para gadis yang sempat dekat dengan Muyun, kini satu persatu mulai pergi meninggalkannya. Karena bagaimanapun mereka harus kembali ke masing-masing dunia kecil. Lunucheng memberikan selamat atas kemenangannya. Sedangkan Muyun masihlah sempat-sempatnya memberikan ejekan kepada Lunucheng, yang mana ini sempat membuatnya kesal. Lunucheng tahu betul kalau Muyun berasal dari mana, tapi bukan berarti dia akan melakukan sesuatu. Pasalnya terdapat begitu banyak tetua yang tidak menyukai keberadaan Muyun. Maka tentu saja mereka itu akan melakukan sesuatu kepada tempat asalnya. Lunucheng pergi sambil mentertawakan Muyun. Sin berpindah kepada tetua ini yang mana bawahannya sudah melakukan penyelidikan kalau muridnya itu memang telah dihabisi oleh Muyun. Ini tentu saja membuat gurunya merasa begitu penasaran.
Karena bagaimanapun Muyun yang berasal dari dunia kecil lemah bisa melakukan hal itu. Ia yang masih memiliki dendam kepadanya meminta untuk memberikan pesan kepada Xinglong, gerbang Xuanwu di Gunung Macan Putih dan kelompok lainnya. Pasalnya mereka harus membalas apa yang terjadi. Maka karena itulah dia yang memasuki dunia kecil Changhuang. Xin berpindah kepada Muyun di mana Tetua Miao sudah mendengar kalau dia itu ingin kembali ke dunia kecil Changhuang. Sebenarnya dia ingin Muyun tetap di sini. Pasalnya dia khawatir Muyun akan dalam bahaya. Tapi Muyun menenangkan mereka, pasalnya dia ini akan baik-baik saja. Tetua Miao masihlah berusaha untuk mengajak Muyun tinggal di sini. Ia berharap ke depannya Muyun bisa tinggal di kuil dalam beberapa hari. Sesaat kemudian, Tetua Dunia Kecil 5 Elemen pun datang, di mana ia mengajak Batianhu dan Luotian untuk berada di sisi Muyun, karena merekalah yang akan mengawasinya. Selain itu, dengan kehadiran Tetua Miao, maka Muyun seharusnya baik-baik saja. 现在就可以出发吗？要回仓皇小世界住上几日，叙叙旧。他们2人加上面，你小子就这么回去？ Sesaat kemudian, gadis rubah yang merupakan kekasih masa lalu Muyun pun datang. Karena dia itu ingin ikut pergi bersama mereka. Melihat kehadirannya membuat Miao Xianyu merasa cemburu. Pasalnya dia belum pernah melihat gadis secantik ini. Sebenarnya dia ini sudah tahu kalau Muyun begitu populer. Muyun meminta Jier untuk tidak ikut, pasalnya hal ini sangatlah berbahaya. Namun Jier tidaklah terlalu peduli, pasalnya jika memang ada bahaya, maka dia akan dapat kabur dengan mudah. Melihat tingkah laku gadis itu membuat Miao bersaudara merasa kesal. Sedangkan Jier kembali memberikan godaan manja kepada Muyun. Terlebih lagi dia sendiri yang mengatakan kalau dia adalah istrinya. Namun bagaimana mungkin Muyun pergi bersama dengan para gadis lainnya dan malah meninggalkan dirinya. Yang membuat kedua gadis ini pun merasa semakin kesal kepada Xiu. Yang mengakibatkan kedua gadis ini merasa kesal kepada Jier. Muyun mencoba untuk menghentikannya, namun Jier tetap berencana untuk pergi bersama Muyun. Karena sebelumnya dia itu hampir mati. Lantas dia khawatir hal yang sama akan terulang kembali. Walaupun begitu, Muyun tidak ada niatan untuk membawanya. Karena bagaimanapun, Jier sudah tidak punya ekor lagi. Terlebih lagi, Wan Ji sedang membutuhkan perlindungannya. Ia takut nantinya tidak dapat melindungi Jier. Namun pada akhirnya Muyun tetap akan membawa gadis tersebut. Ia juga memberitahu Jier untuk tidak bersikap seperti gadis lemah. Karena bagaimanapun, ia tahu sikap dia yang sebenarnya. 偶尔已经没有尾巴了。我即将思变了，暮云。好吧，不过 我看他就师尊你的艳福还真是不浅啊。 Kuda gadis ini pun kesal dan meminta Muyun untuk berhenti bermesraan. Bahkan Qiansu menganggap kalau gurunya ini sudah begitu populer. Dan sepertinya Xin Mangyu harus menderita. Mendengar nama ini membuat Jier penasaran apakah Muyun memiliki istri lain. Pada akhirnya Jier pun menjadi tahu kalau Muyun memiliki istri dan anak. Sepertinya dia begitu kuat dalam hal tersebut. Tidak ingin membahasnya, Muyun pun mengajak mereka untuk pergi. Sesaat kemudian mereka pun mulai melakukan perjalanan untuk bisa pergi ke Wujiu. Baru saja tiba, Tetua Miao mempersilakan Muyun untuk berkeliling dulu, sambil menunggu mereka mempersiapkan diri untuk menyiapkan tempat tinggal. Sesaat kemudian ada seorang pria yang mengenali mereka dan memberikan sapaan kepada Xiang Yu. 准备传送朕的材料。你这位师尊吗？ Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya, di mana terlihat kalau para murid yang ada di sana sangatlah berani meremehkan kemampuan dari Muyun. Jadi pertarungan pun telah terjadi di antara mereka. Dalam pertarungan ini sudah jelas kalau kekuatan Muyun begitu mendominasi. Tidak ada yang dapat menghentikan tindakan Muyun. Bahkan murid ini yang masih mencoba untuk melawan, langsung saja Muyun tampar dan membuat ia terpental. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini.
Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.